Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya buat untuk siswa-siswi saya yang berada di kelas 11. Kenapa? Karena sebenarnya saya harusnya nih sama teman-teman itu praktek untuk instalasi NetBeans untuk mengawali mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Tapi karena kita harus PJJ, kita harus pembelajaran jarak jauh karena masih ada COVID ya. Sehingga hari ini saya akan buat tutorial gimana caranya untuk instalasi NetBeans. Meskipun mudah, tapi perlu kan dikasih petunjuk biar nggak salah-salah gitu. Tapi sebelum kita instalasi NetBeans-nya, saya kasih tutorialnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya, biar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari saya. Oke, sudah siap? Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan install NetBeans-nya dulu. Nah, di NetBeans ini kita sudah siapkan masternya. Ada yang 64 bit dan juga ada yang 32 bit. Jadi sekarang karena saya pakai yang 64 bit Windows-nya, jadi saya buka yang 64 bit. Nah, di sini ada dua file yaitu JDK dan juga NetBeans. Maka yang kita install dulu adalah JDK. Kenapa? Karena ketika kita install NetBeans-nya biasanya ini ada privilege-nya dulu. Jadi si NetBeans ini nggak bisa dijalankan nantinya, nggak bisa dikompil ketika JDK belum terinstall. Maka yang pertama kita install JDK-nya dulu dan ikuti aja stepnya, tinggal next sesuai video ini. Kemudian kita lihat statusnya sampai statusnya selesai. Ini tinggal di next aja. Destination foldernya, kenapa? Karena ini kita menentukan folder mana sih, di mana sih, apakah kita akan ubah atau tidak. Kalau tidak, kita tinggal next aja sampai status instalasinya berlangsung gitu. Ini adalah prosesnya, jadi kalian bisa tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, jadi ini statusnya sampai dia nanti statusnya seperti ini. Jadi kita close aja karena instalasi JDK udah selesai. Nah, langkah berikutnya kita harus install NetBeans-nya. Kita jalankan NetBeans yang .exe ya. Jadi kita jalankan aplikasinya. Nah, selanjutnya ini muncul instalasi atau configure the foldernya. Kemudian ini adalah konfigurasi kepada instalasinya. Kita tinggal next aja. Klik tombol next, kemudian accept. Jadi kita menerima nih istilahnya gitu ya, ketentuan-ketentuannya kita accept lagi, kemudian next. Nah, di sini kita bisa browse sih sebenarnya, tapi karena saya sudah langsung di C program file standarnya aja, baru kita next. Nah, ini penting juga kalian cek untuk check for update. Jadi ketika kita jalankan, maka ketika install saya usahakan nih jangan dicentang check for update-nya, baru di next gitu ya. Biar apa? Biar ketika ada update itu tidak kita tidak otomatis di-update gitu. Kemudian ini adalah proses instalasi dari NetBeans-nya. Jadi base IDE-nya diinstal. Kita tunggu prosesnya sampai proses ini selesai. Oke, jadi ketika ini selesai maka masih ada proses untuk mengkomplitkan nih. Jadi completing NetBeans installation. Jadi kita harus dikomplitkan dulu sampai nanti keluar yang namanya tombol untuk finish. Oke, setelah finish ini kita sudah tahu bahwa NetBeans kita sudah terinstall nih dan juga ada di desktop. Kita tinggal jalanin aja shortcut NetBeans-nya. Jadi kita akan langsung buka NetBeans-nya gitu ya. Oke, jadi ini sudah kita tunggu, maka dia akan muncul tampilan pertama. Nah, di atas itu kan menunya sedikit. Kita coba new project dulu. Jadi kita new project.
kamu pilih yang Java application, kemudian kita pilih next. Nah, di sini ada finding feature. Jadi kalau pertama kali kita buat pasti ada proses seperti ini, tapi kalau nanti setelahnya itu sudah nggak ada lagi. Jadi hanya satu kali pertama kali gitu ya. Dan di sini ada project name, kalian bisa ganti project name-nya sesuai dengan project kalian. Ganti aja, terserah deh. Misalnya ini project 1 gitu ya. Nah, kalian juga bisa browse tempatnya di mana, folder yang ingin kalian menyimpan di mana. Kalau ini di foldernya project contohnya. Nah, di sini create main class-nya di centangnya dihilangin. Kita akan bandingkan nih gimana nantinya kalau centangnya dihilangkan sama kalau centangnya dibiarkan, biar kita tahu bedanya. Jadi yang pertama kita hilangin dulu ya untuk create main class-nya. Jadi kita tidak membuat main class. Kemudian klik finish dan hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya, jadi tidak tampil langsung main class-nya. Kita coba cari di resource package-nya. Nah, di situ ada default package aja. Nah, kita bisa new file untuk membuat kelas baru gitu. Jadi new file aja, kita pilih misalnya Java class. Ini contoh aja sih. Kita Java class, kita next. Nama kelasnya apa? Kita finish lah. Ini coba dulu ya. Kita finish, maka tampilan yang ada adalah seperti ini. Bukan main class tapi public class. Paham sampai sini ya? Oke, yang kedua kita contohkan kalau misalnya kita new project tapi menggunakan main class. Jadi kita klik new project, bisa di file new project atau juga icon new project. Jadi di sini kita pilih Java application, tetap kita pilih next untuk melanjutkan gitu ya. Dan di sini project name-nya sama, terserah kalian mau project berapa, project 1, 2, 3, 4. Kemudian lokasinya kita bisa cari sama seperti tadi, kita akan nyari lokasinya, lokasi folder di mana kita bisa menyimpan project. Nah, kemudian pilih open dan selanjutnya kalian bisa langsung finish dengan create main class-nya tetap ada. Jadi tidak dihilangi, diklik lagi, dicentang lagi, kemudian kalian finish. Maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung mengetikkan script yang akan kalian inginkan. Contoh nih ya. Jadi di situ kalian lihat di resource package-nya ada package, ada project 1. Kita akan menampilkan hello world. Jadi sudah ada public static void main yang akan bisa ditampilkan. Nah, seperti itu kita ketikkan misalnya script untuk ini ya. Berarti kan sistem. Kemudian ini ada sistem out. Kemudian print learn, kita bisa cari print learn-nya di mana, ya kan? Kemudian ini biasanya perintah-perintah itu akan muncul, kita opsi aja sih. Ini kalau misalnya ada, kita enter, kita masukkan di dalamnya. Contohnya adalah hello world. Nah, kita ketikkan hello world. Dan setelahnya kita bisa compile atau dijalankan atau di run, maka hasilnya hello world muncul dan programnya adalah sukses gitu. Kalau sudah, kita close dulu. Kita akan coba misalnya kita buka. Nah, ini saya buka dari awal lagi, tapi open project atau project kita itu masih terbuka. Jadi kita bisa melanjutkan lagi. Gitu. Itu singkatnya, mudahnya kalau kalian belajar untuk pertama kali menjalankan NetBeans, instalasi sampai menjalankan. Sudah paham ya? Jelas sampai sini? Terima kasih. Oke, itu tadi adalah video tutorial cara instalasi NetBeans sampai dengan pembuatan project sederhana. Bisa kan? Kalian bisa coba-coba, kalian bisa buat project lainnya. Yang penting kalian sudah bisa menjalankan aplikasinya gitu. Sudah paham ya? Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.